lanjutin. Oke. Gimana yang soal ini restoran? Ya, jadi maksud saya ini kan jadi company-nya ini kan perusahaan ini kan background-nya kan seperti itu ya. Jadi ada trading-nya istilahnya. Jualan sate finish good kan sebetulnya itu kan ada section trading-nya, kemudian ada section dapurnya gitu kan. Untuk menghitung harga pokok dan sebagainya gitu ya. Juga ada model yang dimasak gitu kan, kayak seperti restoran bikin capcay misalnya gitu kan. Kayak kalau angkringan kan lebih kepada ada proses produksi, terus dari bahan mentah menjadi barang jadinya masuk ke toko untuk dijual gitu. Nah, di samping itu ada lagi yang kita punya pesona, istilahnya ala carte menu gitu kan. Jadi kalau orang belanja, saya masak, beli nasi goreng, masak nasi goreng kayak gitu. Nah terus ke depannya dari dapur induk ini kita menghasilkan, sementara ini sih angkringan dan restonya itu bisa juga kita jual berupa franchise gitu kan. Artinya saya akan punya barang dagangan juga dari dapur kita ke franchise ini gitu. Nah, bisa jadi franchise ini bisa ada beberapa gitu, banyak beberapa yang kita dapat. Itu juga saya ini complicated juga karena kelihatannya simple tapi terlalu banyak variasinya gitu ya. And then itu satu yang seperti itu. Ada lagi kalau misalnya kita punya cabang gitu ya. Means saya duplicate apa yang sekarang ada itu di tempat lain dan milik kita sendiri gitu loh. Jadi kayak brand jadinya, franchisor gitu ya. Itu bisa terjadi lagi begitu. Itu kan nanti kalau dia cabang, berarti saya mesti consolidate ke holding gitu kan. Gitu kayak gitu. Oke. Bisa. Nah, itu bisa sampai seluas itu gitu. Bisa. Jadi kalau untuk fitur branch memang tidak masuk ke dalam fitur dasarnya. Itu nanti sifatnya add-on, tapi bisa. Jadi kalau misalnya ibu punya beberapa site yang dikelola sendiri, ini kan kita anggap berarti cabang ya, selain dari yang kita punya utama. Nah itu nanti dia bisa mempunyai laporan keuangan rugi laba sendiri. Dia bisa punya laporan rugi laba sendiri. Nah tapi kalau mau lihat di holdingnya juga bisa langsung Bu gitu. Jadi dia berdiri sendiri nantinya gitu ya. Terus nanti kita ekspor datanya atau bagaimana ya? Nggak usah. Kalau sebagai branch itu dia dalam satu kesatuan di dalam database itu sendiri, dalam satu database. Tapi kalau misalnya setiap branch-nya atau setiap site-nya ini harus maunya punya pembukuan sendiri, berarti belinya misalnya punya 4 cabang, berarti belinya 4 database. Nah, itu udah pembukuannya sendiri-sendiri. Nah, nanti ketika mau dikonsolidasi, itu dilakukannya di Excel. Jadi, laporannya dikeluarin dulu ke Excel. Nanti ibu yang main di Excel. Tapi kalau diperlakukan di dalam satu database dan dianggap sebagai branch, itu satu. Nggak usah konsolidasi lagi gitu. Hanya ibu perlu membeli add-on branch. Itu aja. Nah, terus kalau misalnya bicara akun gitu, akun pendapatannya nanti saya mau pengen tahu sebenarnya income dari restoran dan income dari angkringan itu kan tinggal main di akun aja. Ibu tinggal ini, tapi nggak usah di-create misalnya pendapatan angkringan Sentul, pendapatan angkringan Cibubur misalnya, nggak usah begitu karena udah mainnya di branch. Jadi cukup aja satu akun aja sebenarnya gitu. Nanti rugi labanya akan terpisah sendiri di branch itu. Franchise kan nggak bisa ya Bu? Kalau franchise, jadi kita ada rencana mau yang dia bilang itu, jadi kita sebagai franchisor nanti
ada franchisee kan? Kita supplier barangnya kan Pak. Iya betul. Supplier barangnya ini apakah dianggap seperti dia membeli biasa? Seperti saya misalnya saya beli jajan sama Bapak lah, cuma dalam jumlah yang lebih besar gitu ya. Dengan harga diskon misalnya. Jadi misalnya kalau saya beli sebagai customer harganya 10.000, kalau dikasih ke franchisee mungkin saya dapat harganya 5.000 misalnya. Nah, itu sebenarnya bisa perlakuannya invoice biasa aja. Kayak jual beli ya? Iya, jual beli biasa aja. Nanti tinggal kalau misalnya ada royalty fee-nya, nah itu tinggal kita bikin satu akun royalty fee gitu aja sih Bu. Gitu. Saya juga belum kebayang nih ya, kalau sampai misalnya sampai ke stok bisa dilihat juga ya. Artinya si franchisee itu kan nanti kan jual setelah kita supply dia jualan kan? Iya. Jualan. Stoknya dia mau kelihatan. Saya tuh pengen mau lihat dikontrol stoknya mereka. Means kalau turun ke satu level tertentu saya harus increase gitu loh. Ya kan? Kayak contohnya misalnya Indomaret aja ya. Indomaret kan begitu sistemnya kan. Kita bisa lihat kita punya stok turun ke level tertentu dia datang sendiri ngisi kayak gitu. Oh, kalau itu belum bisa accurate. Nggak bisa ya? Nggak. Karena nggak ngeling jadinya ya apa yang dilakukan oleh si franchisee-nya ya, nggak ngeling ya. Iya, enggak. Jadi terpisah kayak jual beli barang doang. Iya, betul. Jadi kalau mau ketahuan dia mesti build sendiri di tempat dia betul, iya. Kalau enggak ya ke salesnya sendiri gitu kan. Nanya ke franchisee mau nambah stok apa gitu. Ya, artinya begitu ya. Jadi terpisah lah ya. Jadi saya even punya franchise ya jual beli aja gitu kayak gitu. Iya, betul. Iya. Ya berarti udah ada bayangan ya Bu ya. Jadi gimana rencananya Bu Epi mau ini dulu presentasi dulu pengenalan akurat atau gimana ya? Ya, saya coba jelaskan mengenai accurate terutama untuk yang ininya ya, nanti mengenai job postingnya deh ya, karena kan akan banyak main di job posting. Jadi itu bisa kita lihat nanti sampai ke harga pokok per satu tusuk sate berapa duit gitu ya? Iya Bu. Kalau akurat ini sebetulnya so far udah banyak di-apply di perusahaan-perusahaan jenis apa ya? Perusahaan jenisnya variasi Bu, karena kita kan memang mengarahnya kepada orang-orang trading yang tujuannya adalah ke laporan keuangan, bukan secara untuk operasional ya. Jadi kalau dibilang line bisnisnya dagang ada, toko ada, kontraktor ada, jasa ada gitu ya. Apa sih kayak pertambangan gitu juga ada. Hotel dia pakai untuk untuk kontrol stok barang-barang sanitarinya, sabunnya dan lain-lain sebagainya sampai ke laporan keuangan juga ada. Tapi kalau dia perlu untuk mencatat bahwa ada orang check in jam berapa hari, terus itu jadi kalau spesifik operasional tidak bisa gitu. Tetapi bagaimana diakalin ya, bukan diakalin sih, tapi dicari jalan supaya yang operasional dia tetap punya tools, tetapi untuk menghasilkan laporan keuangannya dia dibantu dengan accurate gitu. Nah, itu yang saya juga mau tanya, seberapa besar adjustment yang bakal dilakukan untuk, artinya gini loh, ini kan udah built-in ya, program ini ya. Min, saya kalau if saya follow apa yang udah ada, ya udah aman gitu.
Iya. semua bisa. Tapi sometimes kan ada something yang kayak gitu yang kamu bilang itu di hotel dia butuh ini, butuh ono gitu kan ya. Artinya kan harus ada kayak adjustment di programnya itu sendiri atau bagaimana ya? Enggak ada. Artinya Bu. saya Kalau juga nggak mau adjustment, terlalu banyak ada modifikasi gitu loh. iya, enggak. Kalau misalnya adjustment itu enggak Bukan adjustment ya, lebih ke modifikasi daripada ada, program itu enggak ada. sendiri gitu. Enggak ada. Jadi modifikasi itu hanya sifatnya ke layout sama form gitu bisa. Tapi kalau misalnya aku mau nambahin fitur buat ngitungin ini dong komisinya atau apa gitu ya nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi kita harus follow the existing Yes. Kamu punya programming ini ya? Ya, jadi as is begini Bu, kecuali As is ya. Jadi tapi if kalau kalau misalnya kita butuh, jadi mesti menjembatani gimana? kenapa? Kalau kita punya kebutuhan, menjembataninya gimana supaya bisa juga masuk di accurate ini gitu loh. Ya seperti kayak sekarang saya jadi kan langsung info ya bahwa kalau untuk perubahan fitur, penambahan modul kita nggak bisa. Yang bisa adalah layout, bentuk form, tampilan invoice, report itu bisa. Selama field-nya disediakan itu bisa dimodif sendiri dengan fasilitas yang ada kita berikan. Tetapi kalau yang tadi nambah-nambah perhitungan komisinya, komisi ini kan masing-masing perusahaan kan beda-beda juga gitu ya. Jadi kita menyediakan, tetapi kalau misalnya ini nggak bisa dipakai, mau nggak mau, Ibu melakukannya di Excel misalnya. Setelah dilakukan di Excel, nanti hasil perhitungannya baru dimasukin lagi ke accurate gitu. Begitu ya. Iya. Dilakukannya harus di luar accurate. Iya. Di luar ya. Kita dimasukkan dengan formatnya accurate gitu ya. Dengan fiturnya jadi nggak saya bisa. bikin di Jadi luar. bisa di accurate nggak bisa. Nah nanti lakukannya entah di Excel atau misalnya Ibu ada tools lain lah misalnya, ada tools lain gitu. Nah itu hanya bisa angkanya saja yang dimasukin. Ya. Kecuali misalnya Ibu ada punya programmer lagi, terus karena ada membuat satu sistem tersendiri, nah ini mau di API nih gitu, mau di-konekin, bisa nggak? Nah untuk itu bisa, tapi yang melakukan koneksinya bukan dari accurate, melainkan dari programnya Ibu. Oke. Gitu. I know. Sistemnya gimana? Sistemnya di import apa kita kalau kayak pajak kan kita bisa import gitu ya? Tergantung Pak. Kalau misalnya yang perhitungannya hanya di Excel, hanya ngambil angkanya aja, itu input, key in. Jadi entah di jurnal, entah dicatat di fitur pembelian kah atau penjualan kah gitu. Sifatnya kita key in ulang, tapi angkanya udah nggak dihitung di dalam accurate karena nggak bisa gitu. Tapi kalau yang misalnya Bapak bikin aplikasi atau Bapak ada bikin program juga orang programmernya gitu, terus mau dong dikonekin gitu dengan accurate. Accurate menyediakan API bisa, jadi bisa connect, tetapi yang melakukan koneksinya, yang membangun API-nya itu untuk koneksinya itu nanti programmernya Bapak. Ya, belum ada ya. Sekarang kita belum ada. Kayak gitu. API itu apa ya? Apa ya? Singkatannya saya agak lupa. Jadi penyambung ininya Bu, penyambung. Linknya gitu ya? Ya, buat linknya. Buat mapping apa? Kenapa? Buat mappingnya atau gimana?
Ya bisa jadi mappingnya, bisa jadi jalurnya Pak. Jadi jalurnya. Ada kayak interface-nya gitu kalau di Ya interface maksudnya, ya Ya, betul betul interface kali interface-nya. ya. Application Programming Interface. Ya, Oh, betul. Jadi membuat pintunya lah gitu. ya. Ya di SAP kan kita pakai interface ya, Diana ya. Ya, Ya. kayak gitu-gitu. Kita dulu kerja sih Bu, kerja di Kayak perusahaan SAP ya Pak? SAP. Oke. Oh ya, ini Terus sambil ini ya, nyelip saya pas ingat ya. Sedikit aja. Jadi nanti kalau ada jurnal voucher gitu, nah itu kan biasanya kan ada yang prepare by siapa gitu kan. Nah terus bisa. approve by siapa. Nah itu approve-nya bisa by sistem nggak? Misalnya buahnya Pak Angki yang input posting sama jurnalnya. Nah terus nanti Pak Angki kan sebagai atasan yang ini yang akan approve, oh ini jurnalnya benar nggak, masuk chart of account-nya benar nggak gitu kan. Nah itu bisa di sistem atau di print out, di tanda tangan manual gitu. Mau di print out bisa. Terus kalau misalnya perlu approval gitu bisa sih Pak. Kita ada modul-modul untuk perlu approval. Misalnya mau pengajuan apa dulu. Oh ini perlu di approve dulu nih sama atasannya bisa. Jadi ada akses approvalnya ada. Gitu ya. Uh-uh. Ada ya secara sistem ya. Ya Iya. jadi kita nggak usah print jurnal vouchernya itu nggak usah juga nggak apa-apa ya. Saya lupa apakah dia tampil di bawah itu langsung namanya atau hanya dia centang approve gitu Pak. Iya, dicentang gitu. Oke. Ya. Jadi cuma saya tidak ingat apakah kalau misalnya itu sudah dicentang, ketika kita print layar itu langsung pas di tulisan approve-nya itu udah ada nama Pak Angkinya gitu maksud saya. Nah, itu yang saya masih belum pasti gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, lanjut aja Bu Epi. Ya, oke. Saya coba share ya. Ya. Ini layar saya udah kelihatan ya? Belum. Sudah? Ya, sudah. Ya. Jadi mungkin ini pembeliannya udah mau 1 bulan ya? Apa udah sempat dibuka-buka atau belum? Bapak Ibu udah ada yang coba buka? Belum. Masuk saya juga belum Bu. Oke. Saya waktu itu ikut kuliah Ibu aja yang online. Oke. Jadi saya ulang dari pertama deh. Ya, diulang aja. Ya, saya keluar dulu. Lalu saya jadi masuknya dari accurate.id lalu kita login. Login di sini saya sudah bikin yang retail sampelnya tadi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini database saya banyak sekali ya. Ini kebetulan database yang saya kelola. Jadi dari cabang-cabang kami dari ini gitu ya. Nah, ini saya barusan bikin yang retail sampelnya.
Nah, ini tampilannya untuk accurate-nya. Jadi kalau berita ini biasanya news terkini yang paling update. Jadi kalau misalnya ada informasi, pengumuman, ada promo, nah biasanya muncul di sini. Lalu kalau dashboard ini kita bisa setting apa aja yang mau ditampilkan. Jadi di sini bisa menampilkan aktivitas terakhirnya apa, terus nanti misalnya laba rugi berjalannya bisa ketahuan, lalu ada piutang berapa dan lain-lain, ini bisa kelihatan. Ini tidak semua orang bisa melihat, tergantung akses yang diberikan apa aja. Gitu. Nah, ketika Bapak atau Ibu sudah membuat database, itu kan nanti sebenarnya di sini. Jadi di setting, nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya apa, Pak? Angkringan Pakansari Nusantara. Angkringan Pakansari Pakan. Nusantara. Ya. Level, produsen atau retailer deh, nggak apa-apa. Food. Ya udah, ini saya anggap ini aja ya. Mulai. Januari, oke, alamat, oke lah, anggap ini ininya. Nah, di sini fitur-fitur dasar. Nah, ini yang branches. Jadi kalau misalnya ini nanti perlu add-on. Jadi ada pembelian add-on untuk multi cabang. Lalu ini pakai mata uang, pajak, persetujuan, ini kita centang-centang aja. Nah, kalau nggak pakai yang proyek, ya udah nggak usah dicentang. Proyek ini yang tadi sempat saya jelaskan juga. Kalau misalnya tidak dilakukan sebagai cabang, tapi sebagai proyek, itu juga bisa kelihatan rugi labanya atau neraca per proyek. Gitu. Lalu di bagian penjualan, apakah bikin penawaran dulu, apakah ada boleh retur, jadi ini tinggal dicentang-centang, silahkan gitu. Konsinyasi apa, nah ini bisa dipakai. Nah kalau yang abu-abu ini sifatnya berarti add-on. Kalau misalnya nggak pakai point of sales-nya Moka lagi, mau pakai point of sales-nya Accurate sendiri juga bisa. Gitu. Jadi Accurate sendiri juga punya point of sales. Lalu dari sisi bagian pembelian juga, apakah kita beli pakai pesanan? Enggak ya, karena kan kita produk sendiri gitu kan. Nah, ini kalau nggak perlu nggak usah dicentang. Daftar harga ditagih di muka, biaya pembelian oleh pemasok mau ditanggung siapa dan lain-lain, apakah ada? Nah ini boleh dicentang. Lalu di bagian persediaan, ada nggak proses permintaan barang dulu, terus pakai multi gudang apa enggak, terus satuannya ini udah jelas, kalau di angkringan ini udah pasti pakai multi satuan, karena dari pack akan menjadi piece atau menjadi tusuk gitu. Atau menjadi satu porsi, atau menjadi apa ya, ya nasi goreng, capcay dan lain-lain itu menjadi porsi gitu kan. Nah, jadi ini kita centang. Terus nomor serial atau nomor produksi ini biasanya nggak dipakai sih. Kalau serial number ini biasanya lebih ke elektronik, handphone, nah seperti itu. Produksi sederhana ini udah pasti dicentang karena ini yang akan kita pakai atau yang kita sebut sebagai job posting. Nah, kalau yang versi manufacturing-nya ini juga sifatnya namanya accurate manufacturing, ini harganya juga jauh lebih mahal. Kelebihannya manufacturing dengan produksi sederhana adalah di manufacturing ini punya bill of material-nya. Jadi kalau misalnya kita udah tahu biasanya bikin nasi goreng atau bikin capcay, bahwa berapa puluh gram nasi, berapa bumbu, berapa sendok, bla 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 bla. Nah itu ketika mau produksi kita tinggal panggil resepnya.
kalau pakai versi manufacturing. Tapi kalau kita pakai produksi sederhana, itu kita mau produksinya kapan, ya saat itu kita bikin. Jadi setiap kali harus kita bikin resepnya. Gitu. Itu perbedaan antara produksi sederhana dan manufacturing. Jadi apa? Kalau kita kan misalnya memproduksinya itu kan kita udah frozenin gitu misalnya bumbunya ya. So means itu dianggap apa itu produksi sederhana apa manufaktur? Pakai produksi sederhana aja nggak apa-apa Bu. Jadi nanti kan kayak tadi saya sempat cerita sama Pak Hari, dari misalnya kita beli satuan pack, misalnya produknya Cam deh misalnya gitu ya, Cam ya, atau misalnya produk Fiesta misalnya chicken wing, satu bungkus chicken wing misalnya isinya 40 gitu. Nah 40 itu kan kita pertama kali beli stoknya kan bungkus, terus kita bongkar, kita mau bikin sate chicken wing yang isinya satu tusuk 3 biji gitu. Ya udah, nanti ketika dibongkar udah ditusuk 3, 40 biji ini dapat berapa tusuk nih gitu. Ternyata dapat kalau 40 biji 3 itu berarti mungkin bisa 13 gitu kan, ya bisa 13 tusuk gitu. Nah nanti kita proses di job postingnya begitu Bu. Jadi kita ambil satu bungkus Fiesta yang isi 40 itu, atau misalnya sekilo lah atau 500 gram lah gitu. Lalu kita finishing menjadi sate chicken wing gitu. 13 bungkus. 13 tusuk. Nah, harga pokok dari si satu bungkus tadi itu misal harga pokoknya 70.000. Ya udah, nanti alokasinya 70 dibagi 13 tusuk. Yes. Atau kalau misalnya tapi kan itu seolah-olah kan barang jadi ya. Iya. Padahal kan kita melakukan pengolahan kembali gitu loh. Iya, pengolahannya diproduksi sederhana jadinya nanti. Jadi dari chicken wing yang kita beli misalnya raw gitu ya, tapi terus kita bumbuin, kita bumbuin itu kan ada satu costing lagi kan, gitu, sampai menjadi barang jadi. Gitu. Pertama kali Bu, jadi kalau misalnya kayak belinya yang benar-benar ayam langsung gitu, yang perlu dibumbuin, perlu ditepungin, berarti yang diambil bukan ayamnya aja. Bukan packingannya aja, tetapi kita perlu nambahin ada merica, ada garam, ada bawang putih. Yes. Nah itu dihitungnya di mana? Maksudnya di luar atau sederhana dulu? Sebelum lewat produksi sederhana ngitungnya? Iya di produksi sederhana. Ini saya langsung aja kali ya kalau gitu ke produk barangnya ya. Saya bikin barangnya deh. Nama barangnya ini kebetulan kalau sampel ini lebih ke handphone ini saya bikin baru ya. Kategori barang saya mau bikin bahan Ini kita mau langsung isi boleh, nggak isi juga boleh. Nah ini kalau pada saat kita lagi stok 6 atau pas kita lagi saldo awal, kayak tadi saya bilang, jadi ini saya bikin barang baru, tapi stoknya saya masih nolin dulu gitu. Nah akunnya lari kemana? Larinya ke persediaan. Oh ini ke persediaan. Ke persediaan saya bikin dulu deh.
Persediaan barang mentah ya, Bu? Iya, kita bikin harus bikin akunnya dulu ini. Pengaturan. Nah, ini saya new baru. Ini saya bikin beda aja. Jadi kalau ini ada persediaan barang dagang, subnya ada ini. Saya bikin satu kelompok lagi persediaan barang mentah. Jadi di bawah barang mentah ini ada, misalnya kalau mau dibagi lagi nanti bumbu gitu ya, bisa. Bumbu. Nah, jadi kalau dilihat di sini ada persediaan barang mentah ini masuknya ada bumbu-bumbu, terus ininya apa ya? Kalau daging-dagingannya jadinya ya, saya bikin 2 aja dulu, terus nanti barang dagangnya saya tambahin sate-sate. Atau dibikin ini, Bu, persediaan barang finish good. Mau finish good aja atau mau lagi sate, terus nanti misalnya nasi, terus minuman gitu. Atau mau satu nama aja persediaan makanan jadi gitu. Bisa. Gitu aja ya. Tapi nanti ada sub-subnya gitu. Mau dibikin sub boleh, kalau enggak nanti ngelihat barangnya tuh di inventory Bu jadinya. Oh, ini di ininya. Jadi di akun. Di akun. Iya. Kalau ini di akun. Terus yang tadi di sub akun gitu atau gimana? Nanti di inventorinya kalau misalnya mau tahu berapa jumlah tusuk sate, berapa apa, berapa lagi. Itu di ininya, di master barang. Persediaan. Nah, saya bagi menjadi 2. Jadi nanti kalau muncul di
neraca. Kalau muncul di neraca itu ada persediaan minuman dan persediaan makanan jadi. Kalau ada stoknya, terus ada persediaan bahan mentah dan ini. Jadi ini yang bagian barang dagang, yang ini adalah yang mentah. Terus kalau untuk nama barangnya itu di sini. Di persediaan, penjualan, ya nama penjualannya belum saya tambahin. Penjualan. Makanan to price misalnya ya. Nah, jadi untuk akun penjualan saya baginya menjadi 3 supaya dia nanti muncul di bagian rugi labanya, ada kelihatan penjualan minuman saya berapa, penjualan makanan saya kepada franchise berapa, dan penjualan makanan jadi di cabang saya atau di site saya sendiri berapa gitu. Jadi saya bagi 3 ya, jadi biar kelihatan. Penjualan persediaannya persediaan barang mentah dulu. Oke.
Persediaan betul, persediaan barang mentah. Oke, ini saya bagikan dulu deh. Save aja dulu, nanti baru diganti akunnya. Selain sayap ayam, kira-kira apa lagi Bu? Data. Bahan mentah, sosis ya. Sosis. Oke, misalnya. Barang jadinya adalah Halo ya Bu. ya, Pairing. Iya iya. 28 bilangnya 28. Saya kan masih di rumah nih Bu, jadi gimana ya? Jadi kalau dilihat di gambar ininya nanti, cuman. nah ini ada ada sosis. Jadi ini adalah barang-barang yang ada di inventory kita. Semua masih nol. Ya, semua masih nol. Di sini saya abaikan akunnya dulu ya Bu ya. Harusnya kan nanti di sini nih akunnya diganti nih, bukan ke persediaan handphone, bukan ke ini. Ya Bu, makasih Bu. Ya, ya betul. Ya sama-sama Bu. Lalu sekarang kita mulai dari proses beli barangnya dulu untuk bahan mentahnya. Jadi waktu kita mau beli bisa lalu lewat PO dulu. Kalau Ibu ke vendor silakan dibuka PO boleh. Biasanya ada PO nggak Bu? Langsung sih Bu, langsung pesan biasanya. Langsung aja ya. Jadi nggak pakai buka PO-PO-an ya. Ya udah. Karena masih baru juga kali ya. Mungkin nanti pakai PO. Ya, jadi saya anggap pokoknya langsung deh difakturin. Misalnya karena beli di pasar udah tinggal pesan aja berapa tuh. Ya. Sorry.
Nah, misalnya kita pemasoknya pasar impres. Tinggal kita add aja, lalu tanggal berapa kita beli, misalnya tanggal 3. Memotong faktur pembelian ini kita bikin sendiri. 01/01/22. Lalu kita mau beli sayap. Nah, sayap ayam mentah. Mau belinya berapa potong, misalnya 100 potong. Harganya berapa satu bijinya? Misalnya 2.000. Apakah diskon atau berapa, ini nanti bisa diatur aja. Ini mau dimasukin ke gudang mana juga bisa diatur, bebas. Keterangannya stok sayap ayam nah ini, terus beli sosis juga. Sosisnya beli berapa kilo gitu kan, misalnya 3 kilo, harga 1 kilonya berapa, 70.000. Ada diskonnya diskon 10% misalnya, boleh di input sini gitu. Keterangannya stok sosis -1 misalnya. Nah, ini tinggal kita simpan aja. Save. Nah, jadi kalau dilihat stoknya udah nambah belum? Kita lihat. Sosis sama ini kita refresh. Nih, udah ada. Sayap ayam mentahnya udah ada 100, sosisnya udah ada 3 kilo. Tapi kan sosisnya nggak dijual kiloan. Nah, kita pakai proses job posting. Ini kita belum anggap ke bayar hutang ya Pak. Tapi kalau untuk ini dilihatnya sini udah ada. Bahwa kita belum lunas. Jadi kita punya AP ke pasar impres senilai sekian. Gitu. Muncul di AP langsung ya Bu? Iya, muncul. Jadi di AP. Nah, sekarang kita mau proses job post dulu deh. Gitu. Pekerjaan pesanan. Tanggal 3 dari pasar langsung kita proses untuk sosis. Setelah ditusuk, kita prosesnya mau sekilo dulu atau misalnya 2 kilo dulu ya. Misalnya 2 kilo, kita proses mau proses menjadi sate sosis. Lanjut. Terus kalau misalnya ada biaya-biaya lainnya, misalnya kita mau pakai, tusukannya ya, tusukan sate kita belum bikin. Nah, tusukan sate ini kalau misalnya tidak menjadi inventory, kita nggak ngitungin satu-satu tusuk sate, itu bisa menjadi biaya aja langsung. Jadi kita nambahin akun beban atau mau dijadiin harga pokok juga boleh. Jadi beban rakit misalnya ya, kita mau ini kan sebagai tambahin biaya beban perakitan. Ini misalnya mau jadi itu cuma 5.000 aja. Tusukan
sate. Sedang dalam proses ini, oke, kita simpan. Nah, ini kan sedang diproses nih. Kita ternyata setelah hitung-hitung sudah jadi berapa tusuk misalnya. Kita ke yang pesanan, nomor pekerjaannya kita panggil, tipe penyesuaiannya dari barang, lalu kita panggil, jadiin sosis. Sate sosis. Ini porsinya kan dialokasi semua 100% dari 2 bungkus tadi. Kita pakai nih semua, dijadiin sate tusuk. Nah, total biayanya adalah 131.000. Tadi kita beli 70.000 sekilo. Terus ditambah dengan biaya 5.000 ya. Nah, ini sate sosis 100 alokasinya, anggap nggak ada yang putus, nggak ada yang rusak, nggak ada yang apa. Kalau misalnya ada yang rusak, kita mau alokasikan 98%, nanti otomatis cost-nya juga berubah. Gitu. Jadi ini bisa, jadi nanti bisa buat waste atau apa gitu. Kita tinggal lanjut aja. Alokasi biayanya 131.000. Kuantitasnya jadinya berapa? Anggaplah 1 bungkus sosis tadi yang sekilo isinya ada 20 misalnya. 20 ini kalau misalnya 1 tusuknya 22 kan berarti 10. Kalau ada 2 kilo berarti jadinya 20 ya. Betul ya? Jadi anggap totalnya ada 40 piece, tapi 1 tusuk sate sosis itu isinya 2 gitu. Ini kita tinggal lanjut. Alokasinya segini, lanjut kita simpan. Nah, dengan begini kalau kita lihat di barang dan jasa, itu udah kelihatan hasilnya. Bahwa ada sate sosis, ada 20 tusuk, sosisnya sisa 1 kilo, lalu di sate sosis kita bisa lihat harga pokoknya. Harga 1 tusuknya 6.550. Gitu. Jadi harga pokoknya udah langsung kelihatan. Kalau tadi kita cuma nambahin biaya tusuk satenya, anggap kita belum nambahin misalnya ada minyak goreng, terus ada daun pisang misalnya kayak gitu-gitu. Itu bisa tinggal ditambah-tambahin aja. Nah, kalau dari sini setelah selesai kalau kita lihat laporan, daftar laporan, laporan persediaan, ketersediaan stok per tanggal ini, kategori, semua kategori aja, tampilkan. Oh, ini saya modifikasi ya, saya filter yang sosis aja. Barang satuan stok, penyaringan,
Kategori nama barang adalah jadi kelihatan kan kita tadi mengelompokkannya menjadi bahan mentah dan barang jadi. Lalu ada sosis dan sate sosis. Satuannya yang tadinya kilo menjadi tusuk. Dari 1 kilo, sisanya 1 kilo di gudang, ini ada 20 tusuk. Jadi yang dapat dijual adalah 1 kilo, ini kita bisa jual ke franchisee, yang ini kita jual langsung ke end user. Nangkep, Pak, Bu? Halo? Ada pertanyaan? Bu, ini kan baru material ya. Iya. Kalau labor nanti direct labor bisa. Sama, tinggal ditambahin aja Pak di pekerjaan pesanan sini tadi di sini nih. Kalau ini kan tadi saya jadi satu yang bawa beban perakitan lah istilahnya gitu. Ya. Tapi nanti kalau misalnya di sini mau labor, mau minyak, mau plastiknya dan lain sebagainya, tinggal ditambahin aja di sini. Jadi dibikin dulu Pak. Kalau nama-nama yang barangnya kita stok, nama-nama yang barangnya kita stok istilahnya, itu di inputnya di sini. Jadi milih lagi nih nanti di sini, misalnya minyak goreng gitu ya, terus plastik kalau memang di stok. Kalau enggak, berarti sifatnya kita menggunakan secara lamsam aja seperti saya di sini. Jadi nanti beban minyak goreng, beban apa, cuma dikira-kira aja bahwa sekali goreng gitulah istilahnya kita mau nambahin berapa ribu sih ke produksi ini gitu. Asumsi lah istilahnya atau estimasi gitu. Itu bisa. Ya. Atau mau sebulan sekali atau seminggu sekali. Jadi di sini kita memang ada stok minyak goreng misalnya. Nanti di sini dimasukin stok minyak goreng ada berapa bungkus yang 1 kilo misalnya ya kan. Nah, ketika sampai akhir minggu itu kita proses job posting khusus cuma yang bumbu-bumbu sama labor sama ini aja Pak gitu. Jadi dia nggak dimasukin ke satenya langsung yang siap jual, tapi ini nanti di jurnal sendiri. Cuma kalau seperti itu jadinya agak kurang pas nanti ke harga jual satenya gitu. Ya itu kayak overhead kan kita bisa sebulan sekali aja ya langsung kita alokasi ke. Iya. Bisa. Jadi pokoknya kalau segala sesuatu yang mau dikontrol stoknya itu dimasukkan sebagai item stok. Ya. Gitu. Nah, dari proses pekerjaan pesanan ini nangkep ya Pak ya, maksudnya prosesnya kelihatan ya. Ya. Jadi paham ya, dapat ininya gitu. Nah, nanti tinggal kita jual nih ke orang. Nah tadi ini sate udah jadi barangnya, tinggal yang sayap ayam kita bikin prosesnya lagi. Jadi kita baru tanggal 5 gitu, nomor pekerjaan. Ini nomor dan lain-lain bisa dibikin sendiri ya. Sorry, bukan di pekerjaan, ini pekerjaan pesanan dulu dong. Tanggal 5 saya mau bikin buat jadi saya mau bikin baru untuk tanggal 5 proses sayap ayam.
sayap ayam 100 langsung kita mau bumbuin. Nah, ini kualitas semuanya, kuantitasnya 100 potong. Oke. Lanjut. Lalu ini mau dikasih bumbu. Misalnya tambahin listrik air, harganya berapa sih? Misalnya listrik air 10.000. Dalam 1 kali produksi 100 ayam ini kita mau bebanin segitu. Terus beban rakit beban perakitan, anggap tusuknya, terus bumbu dan lain-lain juga 10.000 misalnya. Sate plus bumbu. Nah, ini alokasinya sudah, ini proses dalam ini, barangnya adalah sayap ayam mentah. Oke, kita tinggal simpan. Nah, ini tanggal 5 sedang diproses. Ini 100 potong 200.000 ditambah 20.000. Jadi total harga pokoknya 220.000. Lalu kita mau ke penyelesaian pesanan. Jadi barang namanya adalah sayap ayam. Nah, jadi berapa tusuk nih gitu. Kalau misalnya 22 100 berarti ada 50 tusuk gitu. 50 tusuk, anggap ayamnya juga semua 100%, sayapnya cakep-cakep bagus gitu kan. Nah, tinggal kita proses, kita simpan. Nah, kalau dilihat di barang dan jasanya, sate sayap ayamnya sekarang udah punya 50 tusuk, ayam mentahnya udah 0, nggak ada lagi, punya sate sosis 20. Nah, modalnya berapa? Kita tinggal lihat modalnya. Modalnya 1 tusuk sate sayap 4.400. Begitu, Pak. Tinggal kita di sini bisa setting mau jualnya berapa sih gitu. Harga satuannya per tusuk 10.000. Kita udah bisa simpan nih, jadi nggak usah ngisi-ngisi lagi nanti. Sate sosis lebih mahal sosis ya. Jualannya misalnya pokoknya all in 10.000 lah misalnya. Udah kita tinggal ini aja. Nah, setelah itu misalnya ada yang mau beli atau saya lagi belanja nih ke angkringan, udah tinggal bikin faktur aja. Nah, faktur ini nanti sebenarnya bisa disetting buat yang kecil kalau memang mau buat itu point of sales gitu. Nama pelanggan, cash misalnya kan, jadi nggak usah kasih nama-nama kecuali mau di-maintain nama langganannya, terus nanti misalnya mau dibikin program kalau 10 kali makan di sini harga sekian dapat bonus apa ya boleh-boleh aja gitu. Ya. Jadi ada kupon-kuponnya gitu kan. Nah, saya hari Sabtu jalan-jalan ke angkringan, saya makan sayap. Sayap
Saya belinya 2. Oke, nggak ada diskon karena belinya 2 doang. Terus saya makan sosis juga. Sosisnya 2. Oh iya, sosisnya saya belum kasih harga ya tadi ya, harga jualnya. Jadi perbedaannya kalau ini tadi dilihat faktur pembeli ini. Ini kenapa ini bisa langsung, ini enggak. Tadi yang ini saya sempat isi 10.000 untuk harga jualnya. Jadi kalau ini kita tinggal ngisi aja. Sosis harga jual 10. Oke. Tadi yang ada saldonya apa ya? Oh, oke. Sebentar. Saya setup di sini dulu salah. Returnya itu makanan mentah ya. Kalau misalnya franchisee nggak laku boleh balikin nggak Bu? Pak? Beli putus ya. Oh beli putus ya, berarti nggak ada retur lah ya harusnya ya. Iya. Oke, kalau nggak ada retur berarti larinya ke penjualan aja. Nah, ini saya cross ya, Bu. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya akun persediaan ini ke 2 ini, lalu penjualannya, penjualan makanan jadi, penjualan minuman, ini kategorinya nanti yang akan tampil di rugi laba. Lalu returnya saya cross account ke sini. Jadi kalaupun misalnya ada retur karena bocor lah misalnya karena baru nganter terus bocor gitu. Nah, dia retur tukar itu jadi dia hanya akan saling
cross di akun yang sama gitu. Nah, ini untuk diskon penjualannya saya juga nggak bikin khusus diskon penjualan makanan jadi, diskon ini. Tapi nanti kalau misalnya mau tahu karena ada program-program diskon dan lain sebagainya dan pengen tahu sebenarnya jumlah kasih diskon itu seberapa besar, ya boleh nanti dibikinin diskon member atau apa, nanti nama akunnya tinggal dibikin aja kayak gitu. Beban perakitan, beban pokok penjualan. Oke, harga pokoknya hanya di perakitan aja. Terus beban angkut, perbaikan aset rumah tangga, ini oke, ini oke. Nah, udah ini simpan. Jadi makanya saya nggak bisa ngeganti dari tadi. Pajak nama perusahaan harus diisi. Kabupaten dan alamat perusahaan. Oke. Ini tanggalnya harus tanggal ikut. Dari September 2016. Tanggalnya tanggal berapa nih tadi? Bu, kita sampai jam 12 aja, Bu ya. Ya, oke. Ya, poinnya sih seperti itu, Pak. Jadi kalau itunya sudah paham, intinya ini bisa dipakai. Cuma memang kalau memang Bapak mau database-nya siap
pakai jadi langsung gitu, sekaligus nanti di trainingin, saran saya adalah mengambil paket implementasi gitu. Minimal 3 hari sih Pak kalau kayak gini. Cuma memang kalau paket implementasi itu dibanding harga software lebih mahal tenaga yang ngajar. Oh. Gitu. Jadi datang ke lokasi gitu Bu? Iya, nanti kena charge transportnya juga sih. Gitu. Seharian gitu? 1 hari maksimal 8 jam. Terus berapa orang yang mau diajarin nggak apa-apa. Gitu. Soalnya kalau 1 hari kayaknya nggak keburu ya, nggak kekejar. Selain setup dan perlu dipersiapkan Excel-nya Bapak kayak daftar-daftar barangnya sama daftar-daftar makanannya tuh. Nah, terus nanti perlu ada yang lain-lainnya juga. Kalau yang clerical-nya itu kita nanti ada orang ya. Oke. Iya, jadi kalau mau training itu berturut-turut Pak. Jadi waktunya berturut-turut. Kalau misalnya di tempat Bapak nanti mau disediakan tempat juga boleh. Kalau enggak nanti jadi bisa disampaikan ke saya kalau memang mau ambil implementasi. Bahwa misalnya saya ada tempat gitu misalnya, itu boleh. Oh, Jadi bisa juga di Jakarta ya. Bisa juga di tempatnya Ibu gitu. Kalau di tempat saya bisa kalau Bapak mau datang. Ini lebih cocok sih di lokasi ya kalau bisa ya. Iya, langsung di tempat Bapak lebih enak mungkin ya. Jadi kan orang-orang Bapak udah langsung dengan perangkat kerja, udah langsung ini fokus, nggak kemana-mana lagi. Ya. Disediakan makan siangnya juga udah langsung, pokoknya jam istirahat 1 jam, terus makan lanjut gitu. Ya. Gitu-gitu. Boleh berapa orang aja ya yang ikut ya? Iya. Jadi kita beli modulnya plus implementasi gitu ya? Jadi sebenarnya untuk pembelian Accurate ini itu tidak ada implementasi. Yang ada itu kita supportnya by email ke support@cpssoft.com atau chat gitu. Jadi pembelian aplikasi Accurate ini sebenarnya tidak include training karena sebenarnya kalau ini kita tujuannya adalah membuat software semudah mungkin supaya customer bisa memakai seperti kayak mau pakai Excel aja gitu Bu. Jadi biar bisa sendiri gitu istilahnya. Kayak gitu. Nah sekarang kalau pakai Accurate ini key success factor-nya apa ya? Bisa jadi kepake gitu loh. Apanya? Kesuksesannya harus syarat-syaratnya apa gitu loh supaya ini bisa berjalan bagus di company gitu loh. Oke, pertama adalah semua sepakat bahwa mau berubah ya kan, bahwa ini ada sistem nih gitu. Jadi memang betul mau dipakai secara maksimal. Lalu pemberian akses, siapa saja yang boleh akses. Tujuannya kan untuk controlling gitu kan. Nah, terus ketiga adalah kalau memang tidak mengikuti training, nggak apa-apa, rajin-rajin bertanya kepada support kami atau mencari tahu di solution center kami. Jadi kita ada web solution center itu merangkum semua permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di customer. Jadi nanti tinggal key in aja key in aja keywordnya apa gitu. Nah nanti ada muncul gitu. Jadi sebenarnya itu sih Bu, dan yang paling utama adalah persiapan untuk database awal. Persiapan database awal ini kalau memang mau cepat, mau apa mungkin ya jadi perlu lembur atau apa ya untuk
setting apa di Excel gitu. Jadi daftar-daftar akunnya itu harus seperti apa sih Excel-nya supaya saya nanti sekali upload sukses gitu. Jadi seperti Kasih itu. contoh ya sama Ibu. Ada. Nanti saya boleh, nanti saya kirimin contoh tabel Excel-nya. Kalau sama ininya apa chart of account-nya itu Kalau kayak jenis seperti sekarang ini yang saya ambil contoh, ini sebenarnya udah dari database contoh, Pak. Jadi bisnis yang sama kalau bisa Bu, resto Bu. oh, kalau itu kita nggak punya, Pak, karena kan gini masalahnya kalau customer gitu, mereka tuh nggak suka terbuka ya, maksudnya dia takut gitu loh, kayaknya takut dicontek gitu. Jadi kita nggak punya, kita nggak pegang database orang gitu. Jadi yang kita berikan adalah kolom kira-kira seperti itu. Nanti itu tinggal diganti-ganti aja dengan nama barang Bapak gitu. Iya. Nah, ini kayak seperti ini nih, kayak bikin faktur penjualan. Karena saya tadi mengaktifkan fitur approval, jadi saya bikin dulu sebagai draft atau ajukan persetujuan. Nanti yang punya akses untuk bisa menyetujui, dia tinggal centang persetujuan gitu. Iya. Bisa by system ya. Iya, jadi kayak gitu. Harga jual di gudang tidak mencukupi di bawah harga beli. Berarti ini harganya masih kemurahan nih, gitu kan jadi ceritanya. Stok barang di gudang Jakarta tidak mencukupi. Oh, tadi gudangnya beda ya, berarti sepertinya ya. Saya harus pilih gudangnya di mana nih. Nah, yang penting nanti pada saat setup barang juga atau finishing barang diingat masuknya masuk gudang mana. Kalau ini seperti ini dibilang, oh kok barangnya kosong nih gitu kan, barangnya kosong itu karena salah masuk gudang. Jadi bisa jadi karena salah masuk gudang, tapi boleh nggak kita menjual barang minus dulu? Boleh. Maksudnya bolehnya gini, Bu. Jadi kita sekarang karena satu malam ini kita belum tahu nih, Jadi kita bisa mulainya dari belakang. Jadi kita ambil dulu nih bahwa di satu site udah taruh stoknya 10. Tapi ini kan baru sementara, belum tahu pasti bahwa 10 ini akan terjual semua malam ini. Tuh. Nah, itu 10 udah dititipin dulu. Terus nanti ternyata pas malamnya atau besok paginya mau di job posting, si site kan info atau site kembalikan misalnya supaya dingin lagi. Ternyata semalam kejualnya 6 bungkus Bu gitu. 6 bungkus itu sama dengan berapa tusuk. Nah, itu baru dibikinin pekerjaan pemesanannya juga boleh. Gitu. Jadi bisa dibalik ya, bisa dibalik. Apakah kita mau membuat dulu proses pesanannya atau job post-nya, atau kita mau tunggu setelah akhir malam jualan sudah ketahuan bahwa yang terjual sekian tusuk gitu. Jadi pada saat bikin invoice-nya mau di minus dulu tuh boleh. Tapi saya kembalikan lagi kepada istilahnya kepada manajemen. Gitu. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat sekarang tadi jualannya ke cash. Kalau nanti di link ke Moka bisa juga gitu ya, maksudnya untuk salesnya ya? Iya. Jadi nanti dalam trainingnya diintegrasikan ke Moka. Oke.
Jadi nanti dia otomatis mengurangi stok dan sebagainya. Iya betul. Oke. Jadi yang paling Jadi bagus stoknya, fungsinya ini stoknya selalu kan di review accurate up ya, to Bu? date gitu ya. Stoknya kan di accurate kan. Kalau di Mocha kayaknya nggak ada ya. Enggak, maksudnya iya di accurate, maksud saya dia ngupdate ke accurate stok enggak? Iya. Jadi faktur-faktur penjualan yang diinput di Mocha nanti akan diimport ke Accurate. Dia akan saya lupa apakah membentuk satu invoice penjualan atau tetap ikutin Mocha, misalnya satu orang gitu. Tapi nanti mengurangi stoknya. Tapi jadi waktunya nggak real time kan ya? Mau nggak mau, iya. Iya kan? Kalau mau real time langsung dari sini aja sebenarnya. Dari yang kamu Accurate. Iya. POS-nya gitu ya? Bisa nggak begitu? Nggak usah POS. Pakai Accurate ini aja bisa, Bu. Cuma nanti invoice-nya itu disetting tampilan invoice-nya. Nih misalnya untuk laporan penjual faktur. Jadi kita tetap pakai Mocha, bisa langsung ngurangin itu. Bisa. Mau langsung pakai Accurate-nya doang, nanti tinggal format struknya aja diperkecil bisa. Gitu. Jadi nanti diekspor ke lagi Accurate gitu dari Mocha. Kenapa? Jadi sistemnya diekspor dari Mocha gitu ya? Bukan sistemnya, Bu, bagian penjualannya aja. Iya, angkanya. Datanya ya. Kuantitinya itu masuk, cuma ya tadi saya bilang cuma saya lupa apakah itu by per customer atau per invoice. Nih misalnya kan kalau di Mocha kan struk 1 saya beli berapa, struk 2 Pak Tony beli berapa, struk 3 Ibu Diana beli berapa, kan itu kan sudah ada 3 customer ya kan. Nah, yang saya agak lupa adalah apakah ketika diimport ke Accurate itu bentuknya adalah bulk satu harian, bahwa satu hari itu ada jualan sate sosis, sate sayap, sate ini itu sekian udah gitu, enggak per Ibu Diana, Ibu Epi, Pak Tony gitu, maksud saya gitu loh. Nah, itu kan ada di Mocha. Itu kan Iya. Itu yang agak yang saya masih belum bisa pastikan, karena kalau saya pribadi saya belum pernah mencoba untuk integrasikan gitu. Karena kalau seperti itu saya perlu punya Mocha-nya sendiri, perlu apa gitu. Nanti Ibu lihat aja. Sudah pasti bisa. Kenapa? Nanti Ibu bisa lihat kan di Mocha kita tuh ada per stroke, ada nanti dalam satu stroke-nya itu ada sate sosis lah, ada sate iya. gitu kan, kuantitinya. Kalau nanti misalnya nggak mau pakai lagi Mocha-nya, ngapain pakai 2 aplikasi gitu misalnya kan. Nah, itu pakai Accurate aja. Dari faktur seperti ini sebenarnya bisa dirancang. Sebentar ya, tampilan layarnya mana ya? Kita udah ini Bu, Mocha-nya udah bayar. Udah jalan banget ya, udah sayang ya. Udah nggak apa-apa sih Pak, nggak ada masalah. Pokoknya nanti ke Accurate-nya juga nggak ada masalah. Pokoknya dia sudah apa? Nih kayak ini nih angkringan ininya nih. Maksudnya tuh ini nanti bisa dibikin jadi kayak struk kecil gitu. Dan nanti di dalam implementasi itu bisa diajarin. Gitu. Saya udah keburu tutup lagi. Nah, kira-kira seperti itu sih Pak. Iya. Nanti ininya bisa dikirim ya Bu ya. Ya, nanti saya kirimkan penawaran untuk implementasinya ya. Ya. Terus kalian itu ya kalau biaya trainingnya tuh per hari berapa atau paket langsung?
Iya, Satu paket per 3 hari berapa gitu ya? Iya. Nanti syarat dan ketentuannya apa yang perlu disiapkan itu sudah tercantum di situ. Iya. Oke, ada lagi Pak Hari, Bu Diana? Gini aja nanti oh kalau yang tadi WA itu support itu kita dikasih maintain berapa lama? Oh, kalau support itu selama Bapak pakai software kita, Pak. Oh terus ya, terus. Iya, selama Bapak pakai sama software. Orang lain gitu atau gimana? Kenapa? Bikin satu WA grup atau? Oh, bukan. Jadi bukan di WA, Pak, supportnya, tapi memang Okay. secara web. Web ya. Web. Gitu. Jadi misalnya saya Bu Diana sama Pak Angki mau tanya salah satu aja kan masuk ke web itu ya, gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak call center sih Pak sebenarnya. Jadi nanti pas Bapak email ke support ini ya, saya chat ya. Oke. Jadi kayak chat aja Hari ya. Iya, betul. Jadi call email center apa? Email ke sini atau saya layanan service center lah ya. Ya, betul. Jadi di situ dia ini ada tiketnya, kasih solusinya gitu kan. Iya, betul. Nanti ada tiket iniannya. Ya. Kayak kita di tempat lain lah ya. Ya, nah ini untuk tiketing kalau misalnya mau layanan lainnya juga bisa. Jadi yang support@cpssoft.com itu email, kalau ini juga bisa. Lalu ada lagi solution center. Solution center. Nanti kita private kan, digiringnya private kan. Ini saya ada di WA, boleh di sini juga. Boleh disimpan linknya. Ini akan dipakai terus selama Ibu pakai software. Oke. Jadi ada 3 link yang saya bagi. Nanti kalau kayak gini juga, kalau misalnya nggak mau training, Ibu bisa ini juga. Jadi misalnya bisa belajar sendiri ya, tanya sendiri ya. Memulai atau setup database accurate gitu misalnya, klik ini, nah nanti muncul bisa. Ya. Gitu. Oke, ada lagi? Jawabannya cepat ya Bu ya, gitu ya. Kurang lebih setengah jaman sih Pak, karena kan kita untuk customer kita kan sebenarnya udah 10.000 lebih ya, jadi ya itu by tiket aja kalau bisa sampai selesai dengan 1 orang kalau bisa, supaya nanti Bapak Ibu nggak usah ngulang, nggak usah cerita ulang, karena kalau 1 kali tiket ditutup nanti kan yang layanin bisa orang yang berbeda gitu. Sebenarnya lebih enak lewat email, karena kalau di email kan istilahnya tektokannya itu historinya kelihatan, nggak perlu cerita ulang gitu. Kayak gitu. Ya. Ada lagi? Bangki ada penanya nggak Bangki? Jadi kesimpulannya Bu, kalau untuk menginput data dari Moka ke sementara ini ke Accurate, terpaksa jadi manual dulu ya Bu ya, seolah-olah seperti itu ya Bu. Nggak usah diinput manual Pak, itu nanti akan diintegrasikan. Integrasinya itu ya. Dan itu maksudnya nggak perlu input ulang sebenarnya, cuma import aja ada. Ya maksudnya harus 2 kali proses gitu. Iya. Tarik data di Moka, nanti dipindahkan ke Accurate, karena kan kita perlu data untuk jualan, barang yang terjual berapa gitu kan. Itemnya apa aja itu kan harus keluar dan masuk ke
accurate gitu kan. Betul, betul. Ya, Karena karena accurate masih mau sendiri pakai mukanya jadi 2 langkah. ya jadi 2. Nanti kalau misalnya pakai akhirnya udah lancar, mukanya mau dilepas juga nggak masalah karena bisa gitu. Jadi untuk bisnisnya angkringan ini bisa langsung pakai accurate. Jadi dia bisa masuk ke data penjualan gitu ya? Iya. Terus data ngurangin stok gitu. Yang Iya. tadi dicontohkan ini kan Data apa? Cash-nya, sebagainya gitu? ya untuk dipakai di accurate. Iya, yang di accurate bisa. Tapi kalau untuk kas dan lain-lain yang di Moka, kayaknya yang bisa diimpor hanya penjualan ya, Bu ya? Penjualan saja ya? Iya. Jadi sama penjualan ngefeknya ke sales dan stok gitu? Iya. Iya, begitu. Karena otomatis data stoknya itu kan dibuat database-nya di accurate. Jadi Moka sendiri sebenarnya nggak usah ditambahkan ya Bu untuk data. Nggak usah ya. Jadi cuma ngambil narik penjualannya aja kan. Iya, harusnya Ya, karena jadi berjalan seperti sekarang aja gitu. Moka cuma diambil POS-nya aja berarti. Iya, betul. Nanti Ibu kasih tahu, Bu Epi mungkin kasih tahu aja. Jadi kalau kita jadi gabung sama Accurate, mungkin step paling pertama itu bikin chart of account kali Bu ya? Atau apa? Nanti saya akan kirimkan Excel-nya. Di situ juga udah ada contoh chart of account-nya. Nah, nanti tinggal dirubah sesuai yang sekarang dipakai. Oke. Jadi nanti kalau misalnya jadi implementasi, tinggal bagaimana import ke dalam, terus proses sampai ininya jadi sekaligus yang integrasi mukanya. Jadi kalau misalnya kayak chart of account kita setting di Excel sesuai format yang kasih. Iya. Nanti langsung ditarik aja gitu ya. Iya, betul. Asal kita nginputnya di format yang Ibu kasih. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Saldonya dinolin dulu nggak apa-apa. Kan ini mumpung juga Januari baru berapa lama kan gitu. Ya. Nah, nanti tinggal supaya pas dipantau sekalian jadi rapih gitu loh. Kalau bisa yang ada itu Bu, contoh chart of account yang dari resto. Kalau itu nggak punya Pak, kita nggak istilahnya kita nggak buka data orang kan data customer ini walaupun servernya di kita itu di encrypt Pak, jadi kita nggak tahu ini database-nya siapa gitu. Terus dia bergerak di bidang apa gitu nggak ketahuan enggak. Jadi kita nggak punya, kita hanya punya yang kita bikin, memang kita bikin sendiri sih gitu. Ya contohnya tadi kalau untuk retail ini lebih mainnya ke handphone ataupun elektronik. Nah nanti dari format itu tinggal diganti-ganti aja namanya, kodenya kalau memang dari kita terlalu panjang atau ini tinggal diganti-ganti aja sub-subnya apanya gitu. Tapi bisa variasi mau huruf angka boleh. Kayak tadi kan misalnya persediaan itu kan ada nomornya. Nah itu kita harus ikutin itu apa boleh tambah 1 digit lagi gitu? Boleh. Ya. Nggak ada masalah. Yang lebih pentingnya adalah di tipe akunnya sih Pak. Yang tipenya misalnya apakah persediaan, apakah penjualan, apakah tipe pendapatan, apakah tipe beban pokok gitu. Yang krusialnya di sana. Kalau penomoran sih nggak terlalu signifikan lah. Kalau nomor itu sebenarnya kan kalau dari kita belajar akuntansi kan dari dulu memang ada iniannya ya, maksudnya 1 itu kelompok apa, 2 apa, 3 apa, tapi
Kalau itu kita bedakan sedikit sebenarnya nggak ada masalah. Yang bermasalah kalau kita sampai salah mengelompokkan di dia kelompoknya penjualan kah, kelompok beban kah, kelompok harga pokok kah gitu. Jadi di Accurate juga nggak ada expertnya ya untuk yang misalnya kita mau bertanya mengenai hal itu gitu ya? Bertanya apa nih Bu? Iya itu maksudnya ke akun-akunnya gitu loh. Untuk yang lewat expert support di bisa. bidang resto. Oh gitu. enggak, iya, kita nggak spesialis Orang ya. orang yang di bidang A, bidang B, bidang C gitu juga enggak. Nah, karena kita memang ininya general Bu. Yes. Tapi ya kebetulan kalau misalnya tadi kayak saya bisa jelasin ya karena kita sedikit banyak maksudnya tahu kan oke, dari proses angkringan ini kan ada bahan mentahnya yang mau diolah dulu terus nanti ada perubahan satuan dari modelnya curah ke piece atau ke tusuk dan lain sebagainya gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Ada lagi Bu? Udah sih ya. Sementara udah, nanti kita berkembang lagi ya Bu ya. Kalau Iya. Pokoknya kalau nanti ada pertanyaan atau apa yang ketinggalan boleh tanya ke Pak Tony, nanti yang saya bisa jawab saya jawab. Kalau ternyata perlu ke support ya langsung email ke support. ya. Jadi sementara saya WA ke Pak Tony aja ya kalau boleh. Untuk awal-awal ini. Boleh. Ya. Boleh kan Pak Tony ya? Nggak ada. Ke Pak Tony atau ke Bu Epi? Ke Pak Tony nggak apa-apa Pak. Pak Tony ya, oke. Nah, nanti baru disampaikan ke saya. Nanti kalau yang saya bisa jawab langsung, saya jawab. Kalau yang ternyata perlu bantuan support, karena hal-hal yang lebih teknis lagi di dalamnya, support pasti lebih jago dari kita. Karena kan mereka setiap hari ngadepinnya customer ya, gitu. Ya. Okay. 3 link yang tadi boleh disimpan Ibu. Jadi kalau nanti misalnya ada Solution Center itu ya? Apa? Iya, yang Solution Center. Jadi pokoknya kalau Ibu mau cari apa kata kunci sambil dibaca-baca, case-nya apanya itu banyak kok di situ. Oke. Ini nanti dikirim ya Bu ya, yang ini ya? Iya. Nanti saya kirim ke Pak Tony. Karena ini ada beberapa orang nggak bisa hadir, soalnya dia ikut yang menentukan gitu. Oh, oke. Rekamannya ya. Ya. Nanti Pak Tony yang akan mengirimkan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Banyak semoga penjelasannya bermanfaat ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sangat bermanfaat nih. Iya. Selamat siang. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu Epi, Iya. teman-teman semua. Ya. Terima kasih.